lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Rayutama. Hari ini Talk is Fun agak sedikit berbeda karena saya mau ajak Anda untuk melakukan satu perjalanan yang bisa dibilang perjalanan tidak biasa karena perjalanan menyusuri mesin waktu. Kita akan kembali ke masa-masa 80, 90-an, di akhir 70-an ya. Kita mau ajak Anda untuk bernostalgia dengan barang-barang, dengan koleksi mainan yang mungkin pada saat kecil ini atau di masa kecil Anda itu sangat relate sekali ya. Salah satunya di tamu yang pertama adalah sosok yang cukup banyak menghadirkan dan juga pertanyaan kenapa dia bisa membawa barang-barang jadul ke masa yang sekarang. Katanya sih dia time traveler ya. Siapa dia? Kita intip dia profilnya berikut ini. Siapa nih yang masa kecilnya gemar mengoleksi Tazos? Atau tukar-tukaran binder bergambar karakter animasi? Atau mungkin yang paling getol main gamebot? Duh, rasanya jadi berkhayal ya seandainya bisa kembali ke masa kecil menikmati mainan dan jajanan yang sering kita makan. Nggak perlu berkhayal, karena lorong mesin waktu Nostalgia Gallery bisa mengembalikan kenangan masa kecil Anda, khususnya generasi 80-an hingga 90-an. Bukan hanya mainan dan makanan, kolektor barang jadul ini mengumpulkan koleksinya sejak kecil. Bahkan, barang-barang yang tak terpikirkan untuk kita simpan, seperti korek api bergambar mobil klasik, sampai tiket konser Rhoma Irama di tahun 1983. Yup, barang-barang yang hampir mustahil kita temukan di zaman sekarang. Nostalgia yang dihadirkan benar-benar membuat kita bahagia. Dengan barang-barang yang sederhana pada masanya, bukan perkara nominal harga, tapi kenangan yang pernah kita punya. Ribuan koleksi ini dirawat oleh pria bernama Septa Yuda dengan sangat apik di kediamannya di Semarang, Jawa Tengah. Jadi sebenarnya apa konsep time travel Nostalgia Gallery ya? Beneran bisa request barang apa saja nih dari masa lalu? Apa kira-kira barang-barang kenangan dari masa kecil yang ingin Anda kembali hadirkan sekarang? Yuk, kita menyusuri mesin waktu bareng Nostalgia Gallery. Karena hari ini temanya adalah lorong mesin waktu, jadi saya mau jadi Kamen Rider Black ya, Kotaro Minami. Buat Anda mungkin yang umurnya beti-beti lah ya, beda tipis sama saya, Nostalgia Gallery menjadi lorong mesin waktu, ruang nostalgia untuk bisa kembali mengingat momen-momen indah di masa kecil. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Nostalgia Gallery, ada Mas Septa Yuda. Halo Mas. Halo Kak Tiffany. Jadi kamu dari masa yang mana ya Mas? Saya dari tahun 80-an 90-an. Jadi umur fleksibel ya? Iya, umur fleksibel. Jadi serius tapi mulai ngoleksi. Aku sih amazed ya ngelihat wah, ini sih masa kecil banget sih semuanya. Hampir semuanya lengkap mainan-mainan kita. Ini mulai kapan? Ini barang pribadi? Barang pribadi. Oke. Ya. Barang pribadi semuanya. Ya, pribadi. Cuman ini kan beberapa kita dapat dari masa lalu. Ada sebagian yang memang dari kita kecil gitu. Kayak misalnya boneka-boneka gini kan kita harus ikut kuis dulu nih baru dapat. Nah, iya lagi. Jadi saya harus ke tahun lalu untuk telepon biar dapat nih. Phone a friend. Telepon kuisnya biar dapat. Telepon kuisnya, ya ampun masih zaman tuh. Ini dari tadi ngomonginnya kami dari masa lalu, kami jadi time traveler. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Lewat apa? Pintu kemana saja? Pakai komputer. Oh pakai komputer. Jadi kita bisa request nih. Bisa request. Yang penting tahun berapa? Yang penting tahun berapa? Mentok-mentok 976. Karena di situ. Berapa? 76. Oh mentok di 76. Ya, 76. Karena 76 di tahun itu listriknya sudah susah, nggak semua daerah tuh. ada listrik. Apa mainan 76? Biasanya dulu mainan 76 tuh hadiah-hadiah. Oh karena saya itu kan suka ngoleksi mainan hadiah. Snack, makanan, minuman, kemudian alat mandi, itu kan dulu banyak banget hadiah-hadiah mainan tuh.
Nah dulu karena dulu nggak bisa beli mainan, saya cuma bisa beli jajan. Mesti kalau jajan di warung cari yang ada tulisannya berhadiah kayak gitu. Oh yang ini relate nggak nih anak zaman sekarang yang digosok pakai Yang koin digosok, gitu? ya ada koin. Oh Ya. oke. Jadi dulu ngumpulin yang pokoknya yang ada hadiah-hadiahnya semua lah. Dulu petualang suka nyari mainan-mainan gitu. Barang apa yang pertama jadi koleksi? Kalau barang pertama itu hadiah snack-snack warung itu. Snack warung. Ya mulai dari figur yang kecil-kecil plastik, kemudian ada tazos seperti itu. Ini dari apa namanya snack ini ya? Ya dari makanan snack-snack kecil. makanan ringan gitu. Terus saya kumpulin, kadang kan kita main apa ya bahasanya ya, umbul ya, diumbulkan atau ditepokan gitu, kita menang, terkumpul jadi banyak kayak gitu. Oke. Dan akhirnya lengkap sampai sekarang. Total sekitaran berapa sekarang? Aduh, Ini kan nggak cuman makanan ya, makanan, minuman, barang, hadiah, Iya, mainan berapa di rumah? aduh kalau itu mungkin udah, kalau Ribuan. itemnya mungkin udah ratusan ribu ya mungkin enggak. Kalau per item ya, tapi kalau jenisnya ya mungkin ribuan lah. Oke. Gimana ngerawatnya? Maksudnya itu kan umurnya, usianya kan udah Ya udah puluhan ya, udah tahun. puluhan tahun. Dirawat seperti anak sendiri, jadi kalau pas mau dimainkan dibersihkan. Oh gitu. ini bisa masih dimainin juga, Masih- jadi masih dimainkan nggak juga. cuman koleksi aja? Nggak cuma koleksi, bisa dimainkan. Oke. Ya. Oke. Jadi Nostalgia Gallery itu berangkat dari koleksi pribadi? Ya, Nostalgia Gallery. Oh, awalnya tuh Nostalgia Gallery malah kafe, Kak. Oh justrunya kafe? Dulu kafe, sempat bikin kafe Hamin 2 bulan Covid. Jadi Hamin 2 bulan Covid bikin kafe, terus Covid langsung down. Nah dulu koleksi-koleksi itu saya pajang di situ. Jadi ketika di kafe, orang-orang harapannya adalah mainan jadul semua. Jadi tanpa wifi, main-main jadul, ada monopoli, ular tangga, ludo, karambol, kartu, congklak gitu. Harapannya seperti itu. Terus setelah Covid down, terus ini kan barang-barang kita display semua ya. Terus saya penasaran, barang ini tuh lengkapnya berapa. Terus saya studi riset seperti itu. Akhirnya lengkap di tahun 2021-an, semuanya lengkap. Di tahun 2021? 2021-an. Oke. Jadi kayak misalnya ini Tazos nih, Tazos jenis ini, jenis Pokemon misalnya. Saya penasaran lengkapnya ada berapa. Saya belajar dari masa lalu gitu. Oh ternyata totalnya di seri ini ada 150. Di seri kedua ada 100, seri berikutnya ada 50. Itu saya belajar semua dari tahun 76 sampai 2010. Saya pelajarin semua. Metode belajarnya gimana ya? Dapat informasi, collecting Iya, informasi kan kayaknya. biasanya udah lost media ya Kak ya. Iya. Itu kita Dan belum tentu pabriknya masih ada loh. Nah iya belum tentu ada. Itu ya kita belajar dari referensi buku, kemudian majalah anak-anak. Itu biasanya yang kita cari biasanya iklan-iklannya kayak gitu. Kalau mentok nggak ada ya terpaksa kita kembali ke masa lalu. Ini ada ngomongnya apa ya? BP-BP-an biasanya atau Barbie-Barbian, ada yang bilang bongkar pasang. Iya, apa cocok-cocokin Iya, baju. Ini anak sekarang kalian tidak relate dengan ini semua. Tapi ini mainan sih luar biasa, kayak aduh bisa berpuluh-puluh menit untuk ngabisin. Dan ada juga yang dari zaman dulu adalah Binder. aduh, binder. Ya, yang suka koleksi gitu ya, dari warnanya, dari Gambar-gambarnya, tokoh-tokohnya, ada Sailor Moon. Aduh, ini ada Tweety, ada wow, siapakah dia? Ada yang tahu? Saya, Jimmy Lin? Saya Kak. Kamu Jimmy Lin. Kamu dulu gini ya, Mas ya, bentukannya. Kemudian ada Kate Winslet, ada Leonardo, ada Titanic. Ini kan artinya gini, ini bukan seperti barang yang lain ya. Ini kan fragile lah ya. Iya, fragile. Gimana ya? Saya juga bingung jelasinnya. Coba. Ya kita bisa mendapatkan intinya dari masa lalu gitu aja. Jawabannya ini ya. Dia sangat mengunci rapatnya. Oke, itu kalau barang, kalau mainan. Kan ada juga makanan kan? Ada makanan juga. Ada makanan, ada produk kemasan Ya, produk gitu-gitu. kemasan. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Aku juga pas ngeliat tuh, itu masih bisa dimakan.
Eh, Seperti jadi ini. selain main itu banyak yang request tentang makanan zaman dulu ya. Iya. Itu kenapa bisa kita makan? Kita kasih clue mungkin gini aja Kak. Bungkusnya itu asli zaman dulu. Oke, packagingnya asli. Packagingnya asli, makanannya, minumannya asli, bisa dimakan, bisa diminum. Udah itu aja. Gak basi. Enggak. Pernah nyoba? Udah sering Oh kita iya? sering kita kontenkan makanan-makanan yang udah nggak produksi, bahkan lost media dari internet kita pun ada gitu. Oke, beneran nggak sakit perut abis itu? Aman Kak. Nggak, oke. Lucunya juga bahkan ada tiket Dekat konser ya, konser Rhoma Irama tahun 8 tahun 83. tahun 83 itu asli. Asli. Jadi Mas Septa balik ke tahun 83 Iya, untuk ngantri nonton konser Iya. Rhoma Iya, Irama. itu ada stempelnya Kak itu. Itu di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Kayak apa gambaran konser Rhoma Irama Bang Oma tahun 83 sama Sonata Group gitu. Jadi kayak karcis-karcis Iya, apa bioskop. Karcis bioskop, Oh iya. karcis kereta zaman dulu KAI. Karcis parkir. Kalau parkir enggak ya. Jadi intinya semua yang kita mau dari zaman dulu tuh bisa request. Tergantung juga sih. Harusnya bisa kita cari. Oke. Ada nggak yang masih belum kesampaian untuk di koleksi sampai sekarang? Karena saya koleksi mainan hadiah ya, jadi ada beberapa yang dulu di ingatan saya tuh ada hadiah dari snack. Saya tahu bentuknya tapi nggak tahu namanya, dan itu sudah nggak ada referensinya di internet dimanapun nggak ada. Nah itu mungkin saya lagi kayak cari. apa tuh? Mungkin ada yang punya. Ular tangga ya, semacam ular tangga gitu, hadiah dari snack. Oh, Dulu banyak banget kan snack-snack makanan ringan menghadiahkan mainan monopoli, ular tangga. Pokoknya dulu hadiah-hadiah zaman dulu tuh kreatif semua. Melatih imajinasi, kreatif, edukasi. Bahkan ada hadiah snack itu yang kita harus mengumpulkan puzzle-puzzle gitu. Setiap puzzle itu ada edukasinya. Misalnya panda. Panda berasal dari negara Cina iya, gitu. iya, Terus iya. Mesir dibangun dari abad sekian, terus kemudian Indonesia, Borobudur dibangun sini. Jadi dulu tuh edukatif sekali. Kalau sekarang kan hadiah snack kan biasanya voucher game, Iya. scan barcode, voucher kayak gitu. Kalau dulu mendidik semua, jadi melatih imajinasi, kreativitas, edukasi, keren banget zaman dulu tuh. Ada nggak mainan jadul gitu ya dulu di zaman Mas Septa kecil yang dulu mungkin belum punya, karena kan kita pas masih kecil tuh kayaknya nggak semuanya bisa kita koleksi juga kan karena satu dan lain hal gitu, tapi sekarang berhasil didapetin. Semuanya barusan kita dapetin. Jadi puzzle masa lalu kita waktu kecil kan biasanya kita cuman punya ini, kita nggak tahu lengkapnya berapa, gambarnya apa aja. Pas saya udah dewasa ini ada sedikit kekuatan lah, itu berhasil melengkapi semua. Jadi oh ternyata dulu waktu kecil tuh hadiah ini, mainan ini lengkapnya berapa, di 2 tahun berapa, cara mainnya gimana. Jadi bahkan yang cara mainnya dulu kita nggak tahu, baru tahu sekarang gitu. Jadi baru terungkap sekarang gitu. Apa sih Mas serunya mainan jadul? Serunya itu yang pertama itu tadi ya, kita melatih kreativitas tadi. Ini permainan seperti ini cara mainnya gimana. Jadi dulu kita berpikir, dan mainan zaman dulu tuh awet-awet Kak, plastiknya itu awet-awet. Kalau sekarang mungkin baru sedikit patah seperti itu ya. Kalau dulu awet-awet, terus kemudian rata-rata semua mainan zaman dulu tuh bisa dirangkai, kemudian bisa untuk latihan membaca, ada komik-komik kecil dulu hadiah, kemudian bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai. Oh iya. Di belakangnya itu kita mewarnai. Jadi ketika kita membeli sebuah produk, kita pasti ada atraksinya untuk anak-anak itu belajar kayak gitu sih. Oke. Enaknya zaman dulu kayak gitu. Enaknya zaman dulu. Jadi kalau misalnya disuruh ngulang balik ke zaman dulu, Ya suka suasananya. suka suasana Suka ya. suasana zaman dulu. Oke. Ini juga kalau kita sih pengen taunya mainan-mainan ini dijual atau enggak? Oke, kalau untuk mainan sebenarnya nggak dijual karena kita bukan penjual ya, tapi mungkin kalau ada yang double ya, double karena rata-rata dari masa lalu cuma bisa dapat satu gitu. Tapi kalau kita dapat satu lagi gitu biasanya bisa kita lepas. Tapi kalau mentok misalnya ada orang yang misalnya datang gitu, Mas aku pengen banget ini masa kecilku banget dulu, terus kok
apa ya, sedih gitu, terus ya udahlah dibeli nggak apa-apa gitu. Oke, termasuk pasti banyak yang nanya berapa harganya, tapi kita break dulu. Oh iya. Talk Isfan masih akan kembali bersama Nostalgia Gallery sesaat lagi. Yang paling mahal yang pernah dijual lagi gitu apa? Tazo sih. Tazos ya? Oh. Tapi harus lengkap ya. Harus lengkap? Ya, Oke. pernah dikirim ke Peru. Serius? Ya. Jadi malah dari luar negeri itu malah paling mengapresiasi. Oh iya? Iya. Oke, kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk Isfan. Kayak jadul banget ya ini. Viewmaster zaman dulu belum ada tuh ya mesin Kamera, pencarian internet Google, gitu untuk lihat-lihat gitu ya, pengen tahu sejarah-sejarah. Iya. Mas, tapi kalau misalkan pernah nggak ada yang nanya atau misalkan beli, kan tadi kan bilangnya kalau misalkan memang ada yang lebih ada lebihannya bolehlah dijual gitu. Tapi ada yang gini, dulu belinya kayak cuma 100 perak atau 1000 perak gitu, Ya, tapi itu sekarang dia. dijual. Iya, banyak yang kayak gitu Kak. Jadi kayak misalnya Tazos nih, dijual misalnya satunya 5.000, 10.000. Oh, satunya berapa sekarang? Satunya sekitar 5.000, 10.000-an. Oke, dulu berapa ya? Dulu 500 rupiah iya, gitu. Dulu gratis dapatnya. Ya kalau gratis ke masa lalu aja gitu. Selalu tip. Tapi yang paling mahal yang pernah dijual lagi gitu apa? Tazos sih. Tazos ya? Tapi harus lengkap ya. Harus lengkap? Ya, Oke. pernah dikirim ke Peru. Serius? Ya. Jadi malah dari luar negeri itu malah paling mengapresiasi. Oh iya? Iya. Kemana aja kalau keluar biasanya ada yang nyari? Dulu saya pernah ngirim ke Siprus, Peru, sama Israel. Oh enggak, mereka taunya dari mana? Dari forum ya, jadi kayak mungkin cari di Google terus kayak muncul. ada gitu. komunitas-komunitas Iya, gitu ya? Oke, Di pernah Facebook. nggak ada juga yang datang misalnya gini, Mas ini saya pengen banget punya ini karena ini diminta jadi mas kawin atau misalkan istri saya ngidam ini gitu. Pernah nggak? Pernah. Apa yang paling menarik? Yang paling menarik hadiah sepatu sih. Hadiah sepatu kan dulu banyak banget dapat hadiah-hadiahnya tuh. Terus salah satunya ada sepeda waktu itu. Mas dulu pengen banget ini, dulu waktu kecil dibelikan siapa ya, nenek atau siapa, terus dibuang, terus dia nangis gitu. Nah terus dia pengen punya itu lagi gitu. Saya beli berapapun deh gitu. Kalau misalkan ada yang mau nuker mainan jadul dengan mainan zaman sekarang yang harganya mahal gitu jutaan, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau? Saya malah nggak suka mainan zaman sekarang. Jadi mungkin udah ada pasarnya sendiri ya. Kalau saya manusia masa lalu aja udah. Jadi nggak mau? Nggak mau. Misalkan mainan jadul dulu harganya mungkin cuma 500 perak, 1000 perak, ditukar sama sekarang mainan yang harganya jutaan gitu. Ada. Feel-nya kurang dapet Kak. Yolah, feel-nya kurang dapat. Emang feel-nya gimana sih? Ya nggak ada kenangannya kalau baru gitu. Ini apa sih gitu. Ya meskipun sekarang udah modern ya, kayak bisa berubah atau apa, kurang tertarik. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal kenangan, setelah ini saya juga mau ajak Mas Septa, Nostalgia Gallery. Kita akan games nostalgia. Oke, tebak-tebakan barang, mainan dari zaman dulu. Kira-kira ya pasti sih mungkin dia yang menang semua ya, dia yang hafal ya. Tapi kita akan coba di Nostalgia Games. Oke, pertanyaan pertama, cluenya mainan jadul. Tubuhku kecil dan bisa digenggam satu tangan. Aku bisa diberi makan dan Tamagotchi. dimandikan. Oke, betul. Mas Septa menang. Oke, padahal itu mainan aku waktu kecil. Nextnya ini makanan. Bentukku panjang, aku punya banyak warna dan rasa. Aku paling cocok dinikmati di siang hari atau cuaca panas. Lollipop. Salah. Es yang itu ya, es lilin ya. Betul, es lilin. Kan beda, lollipop sama es lilin. Beda ya? Pernah enggak? Oke, nextnya. Cluenya mainan jadul lagi. Bentukku bundar dan pipih. Di tubuhku biasanya ada berbagai gambar karakter. Tazos. Betul. Siapa duluan? Dia duluan lagi. Oke, next. Nextnya, makanan lagi.
Ukuranku kecil, rasaku manis. Aku adalah miniatur dari benda yang bisa kamu pakai saat hujan. Coklat Siap. payung. Betul. Tidak. Dia selain time traveler, dia juga kayaknya ya. Bisa tahu otak orang apa. Oke, next ya. Masih ada lagi. Mainan jadul lagi ya. Aku bulat, aku seperti mata kucing. Aku punya banyak warna. Aku bisa bergerak jika disentil. Siapakah aku? Kelereng. Betul. Ngalah ya, Mas? Selanjutnya, mainan ya. Aku biasa dipakai di mata. Warnaku biasanya merah dan biru. Kacamata bi- 3 dimensi. Betul. Lupa lagi namanya itu apaan. Oke. Selanjutnya, aku bisa berputar. Aku punya tali yang bisa ditarik. Aku sering dilempar ke tanah. Yoyo. Salah. Bukan. Gasing. Gasing. Betul. Selanjutnya, cluenya makanan. Badanku biasanya ditarik-tarik. Aku bisa dibentuk jadi berbagai Gulali. macam karakter. Gulali. Betul. Oke. Terakhir, mainan jadul. Aku punya tali panjang. Keseimbanganku harus dijaga agar tetap bisa berputar. Karet. Salah. Biasanya aku melompat dari atas ke bawah. Yo. Betul. Oke, habis pertanyaannya. Habis. Yang menang adalah Nostalgia Gallery. Ya iyalah ya, dia time traveler soalnya. Mas, tapi kalau misalnya bisa kembali ke masa lalu, ya pasti bisa ya. Konsepnya bisa. Kalau bisa kembali ke masa lalu, akan berada di masa yang mana dan kenangan apa yang paling berharga? Di tahun 96 sih. 96, oh belum, sebelum Krismon tuh ya. Iya, Krismon ya. Ada apa di tahun 96? Menurut saya 96 itu adalah peralihan ya. Jadi mungkin peralihan umur dari generasi 80-an 90-an itu di 96 menurut saya. Dan di tahun 96 itu puncak-puncaknya mainan berhadiah paling banyak. Paling banyak ya? Paling viral-viralnya ya bahasanya. Paling ngetrennya, trendinya di tahun 96 menurut saya. Ada apa aja di tahun 96 sih misalnya? Aku lupa deh. Ya itu dari hadiah Snack. terus mulai muncul inovasi-inovasi mainan kayak gangsing, terus hadiah sepatu juga gitu. Terus mungkin sama di awal tahun 2000-an. Setelah era milenium itu juga puncak-puncaknya dari film, dari animasi, kemudian mainan-mainan itu di awal 2000-an itu di puncaknya di situ era milenium. Kenapa menurut Mas Septa tuh kenangan itu mahal, bahkan tidak bisa ditukar dengan barang apapun yang semahal apapun? Ya karena dulu untuk mendapatkan kenangan itu kan nggak mudah ya, kita mungkin perlu perjuangan, jadi tidak bisa, kadang kita perlu dipukul orang tua, kadang kita perlu ngumpulin duit lebaran, atau bahkan melakukan perbuatan tercela yang dilarang untuk mendapatkan sebuah barang gitu. Itulah yang kenangan yang mungkin nggak bisa ditukar ya. Perjuangan-perjuangan itu yang paling berkesan dan ini nggak bisa diulangin lagi, tapi sangat menempel di hati gitu. Gimana supaya barang-barang ini, koleksi-koleksi mainan jadul ini, walaupun sekarang kan eranya udah digital ya, anak-anak ini mungkin nggak terlalu relate dengan anak-anak zaman sekarang, tapi kan ini semua harus dijaga, harus dirawat, karena ini adalah bagian dari sejarah juga pastinya. Nah, gimana supaya itu bisa relevan gitu? Nah, kalau saya ya selain mengumpulkan, jadi misi saya memang mengumpulkan semua kenangan anak-anak tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an awal. Itu salah satu cara saya adalah melakukan publikasi. Jadi saya berencana buat project ensiklopedi tapi buat anak-anak zaman dulu. Oke. Jadi di Time Traveler itu nanti
akan mengeluarkan 12 buku. Ada portal 1, portal 2 sampai 12. Nah, tiap portal itu ada temanya masing-masing. Untuk yang buku pertama ini saya Tazospedia, terus buku kedua nanti mainan-mainan hadiah, di buku ketiga mainan hadiah, mainan abang-abang SD lengkap penjelasannya. Di buku keempat nanti ada film-film anak zaman dulu, buku kelima macam-macam ada jajan-jajan zaman dulu. Kita ada database-nya semua. Jadi kalau anak-anak generasi zaman dulu kalau misalnya mau lihat lengkapnya nanti ada di ensiklopedi. Kalau ensiklopedi kan sekarang anak-anak zaman sekarang ada dinosaurus. Kalau saya dulu, kalau saya nanti kenangan-kenangan kayak gini saya ensiklopedikan. Dan lengkap. Bikin kayak ruang mesin waktu juga nggak sih? Museum atau tempat Iya, gitu yang bisa mengakomodir impian itu saya semua. pengen bikin museum. Oke. Sementara masih berupa galeri, makanya namanya Nostalgia Galeri. Ini kalau udah besar ya Nostalgia Museum mungkin ya. Dan kita bisa datang ke sana ya? Bisa datang, tapi janjian dulu. Janjian dulu ya. Oke. Terima kasih sudah hadir Terima dari kasih, Kak masa lalu Tiffany. ke sini membawa semua kenangan. Iya. Tidak semuanya, tapi paling tidak ini bisa mewakili ya kan nostalgia kita yang seumuran, segenerasi ya kan angkatan 80-an 90-an. Terima kasih Mas Septa Terima kasih, Kak sudah hadir di Tiffany, Talk sudah is Fun kali diundang, ini ya. dan usai jeda saya masih mau ajak Anda kita akan menyusuri lorong waktu dengan tamu saya lainnya, tetaplah bersama kami. Kita tuh masuk ke satu, awalnya kayak toko biasa, tapi terus kita nemuin satu pintu itu, terus lewat pintu itu kita pertama tuh masuknya kayak memang kayak lorong gitu. Jadi yang kayak kalau kita masuk ke dalam lemari atau gudang, nah, tapi terus kita masuk dari tahun 2026 nih, pas kita keluar kita udah keluarnya di tahun 1984 gitu. Modernitas Kota Bandung tak sepenuhnya menghapus jejak masa lampau. Museum 198X hadir sebagai ruang yang membawa siapapun yang datang melompat ke era 1980-an. Bukan sekedar ruang pamer, museum ini ibarat mesin waktu yang menghidupkan kembali kenangan masa lalu. Ruang pertama menghadirkan suasana ruang keluarga lengkap dengan televisi yang pernah menjadi pusat hiburan di rumah. Penataan ruang dibuat sederhana mengikuti gaya pada masanya. Di sisi lain, deretan mobil diecast tersusun rapi menampilkan berbagai model mobil klasik yang populer. Aneka gamebot turut melengkapi koleksi. Pengunjung selanjutnya turun ke ruangan kedua yang menampilkan deretan karakter populer asal Amerika, mulai dari Ghostbuster, Silverwax, hingga He-Man. Koleksi ini menunjukkan karakter-karakter yang pernah mengisi layar televisi dan menjadi bagian dari budaya populer pada masanya. Nah, di ruangan kedua ini ada sudut yang sangat Indonesia banget, bahkan ada gerobak-gerobak yang mungkin bisa jadi diilustrasikan sebagai penjual mainan ketika zaman dulu ya. Ada banyak sekali mainan yang sangat Indonesia dan yang paling menarik perhatian saya, ini adalah komik karya Tatang S. Gitu ya. Jadi banyak sekali komik-komik yang dulu sering saya baca, kebanyakan sih biasanya komik-komik misteri ya. Wah, menarik banget ini. Ada satu ruangan lain yang menampilkan deretan karakter populer dari berbagai negara. Dari Amerika, hadir Star Wars. Sementara dari Jepang, terlihat Voltron, Gundam, hingga Kamen Rider. Berkeliling museum ini lagi-lagi ada sudut yang menarik perhatian saya. Mungkin Anda juga familiar dengan salah satu karakter pahlawan asal Jepang yang satu ini, namanya Ultraman ya. Ada banyak ternyata jenis Ultraman yang kemudian di-display di sini. Mulai ada Ultraman Leo, Ultraman Ace, kemudian juga ada Ultra Seven. Tentu saja ini mengingatkan momen saya ketika awal 2000-an. Serialnya sering saya tonton ketika masih SD sepulang sekolah. Bagi Feby, salah satu pengunjung museum, berkunjung ke museum ini menjadi pengalaman menarik. Sebagai generasi Z yang lahir pada tahun 2005, ia tidak mengalami langsung era tersebut. Koleksi yang ditampilkan menjadi cara baginya untuk mengenal masa lalu yang selama ini hanya ia dengar atau lihat sekilas. Menurut aku mengunjung ke museum ini tuh seru banget ya, terutama museum mainan ini tuh mainan yang ada di zaman dulu gitu kan. Terus juga banyak mainan yang nggak pernah aku alamin juga gitu. Yang paling seru sih paling ada di sana mainan dingdong.
Museum ini didirikan oleh Aldo Khalid sejak 2008. Berawal dari kecintaan terhadap mainan dan koleksi pribadi yang terus bertambah, saat ini terdapat lebih dari 4.000 koleksi yang terhimpun dan ditata dalam berbagai ruang. Pendirian museum ini juga memiliki tujuan, mulai dari menjaga memori masa lalu hingga memperkenalkan perkembangan mainan kepada generasi yang berbeda. Jadi sebenarnya harapannya ada dua nih. Kalau buat yang anak 80-an, itu bisa jadi kayak momen nostalgia, di mana mereka kayak, saya dulu saya pengen punya ini dulu saya dikasih ini sama orang tua, kayak gitu. Sedangkan kalau buat anak-anak generasi yang selain itu, mereka tuh paling nggak kayak bisa ngelihat kayak gimana sih kehidupan orang tuanya, pamannya, kakaknya dulu waktu pas di era 80-an yang indah itulah. Museum 198X kedepannya akan terus menambah koleksi mainan serta menghadirkan display yang lebih interaktif. Sehingga museum diharapkan tetap relevan sekaligus menjadi ruang belajar dan rekreasi bagi berbagai generasi. Kita masih di lorong mesin waktu Talk is Fun tentunya. Nah sekarang saya mau ajak Anda kita akan nostalgia back to the 80s ya. Untuk Anda yang pernah ada di masa 80-an 90-an yang hobinya mungkin waktu itu koleksi mainan. Ada satu tempat di Jawa Barat di Bandung namanya Museum 198X. Tadi udah kita spill sedikit dan sudah hadir di sini ada Mas Aldo Khalid. Hai Mas. Halo. Pendiri dari Museum 198X. Iya, betul. Oke. Menarik ya. Ternyata di zaman yang serba modern, serba digital, masih ada orang-orang seperti Mas Aldo gitu ya yang bikin satu ruangan untuk kita bisa kembali nostalgia ke tahun 80-an. Jadi awal mula latar belakang adanya museum ini tuh apa sih Mas? Awalnya adalah obsesi masa kecil nggak kesampaian gitu. Jadi berangkat dari hobi masa kecil, oke. Jadi ya kan memang ini ya apa namanya, kita waktu kecil kan pasti kita semua anak kecil tuh pasti suka mainan. Pasti. Dan semuanya itu kan pasti ngebayangin ya kalau pergi ke toko mainan, ini suatu saat saya bakal punya nih, saya punya ini, punya semuanya kayak gitu. Ya cuman bedanya kalau saya kerjain gitu. Oke. Saya jamanin. Jadi itu semua yang ada di sana itu memang koleksi pribadi? Betul. Semuanya? Iya. 3.500 lebih? Kayaknya udah lebih sih sekarang. Itu Oh, iya? 3.500 bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sekarang kita 4.000 berapa lah. Oh iya, 4.000-an. Oke, semua itu datang dari tahun 80-an? Betul. Jadi yang memang Jadi nama kita tebak museum. umurnya? Ketahuan sendiri sih dari situ. Memang nama museumnya kan 198X. Jadi itu kan cara lain buat bilang 80-an. Iya. X gitu ya. Jadi semua konsep mainannya, konsep museumnya itu memang adalah museum dengan yang mengkoleksi dan mempreservasi mainan-mainan dari era 70-80-an. Oh, dari era 70-80-an. Oke. Saya mesti nambahin 70 karena kita kadang-kadang Indonesia tuh terlambat. Jadi kayak mainan yang pertama kali keluar tahun 70-an baru nyampe ke kitanya 80-an gitu. Oke. Bawa kita kembali di tahun 70-80-an, Mas. Mainan apa sih yang paling membekas di masa-masa itu, masa-masa kejayaan mainan di tahun itu? Kalau ditanyanya ke saya, jawabannya tuh ya kayak cuman kebagi jadi 3 sih kalau saya. Jadi action figures Amerika, robot Jepang, dan Star Wars gitu. Itu kayak kalau masa kecil saya kebayang dari 3 item itulah gitu. Oke, tapi ada nggak dari koleksi ribuan ini yang justru baru ditemuinnya itu di koleksinya itu lewat tahun tersebut gitu, mungkin di 2000-an atau mungkin baru-baru aja? Sebenarnya kayak 99,999% barang di museum saya memang baru dapatnya dari tahun 2008 ke atas. Oh, Jadi oke. dari sekian banyak koleksi yang emang barang yang emang milik saya waktu kecil tuh kali cuman ada sekitar ya 30 item lah gitu. Gimana cara dapetinnya Mas? Maksudnya memang ada satu komunitas kah atau mungkin memang harus dari luar kah atau gimana? Jadi si Museum 198X itu kebetulan kita punya aturan pribadi nih. Jadi yang kita cuman bakalan ngambil barang yang kita bisa dapetin di Indonesia secara langsung gitu. Jadi kita menghindari buat kayak masukin barang dari eBay atau hunting barang keluar kayak gitu. Jadi semuanya pure dapetnya dari dalam negeri sendiri? Betul, jadi semua barang yang ada di museum ini adalah mainan-mainan yang memang dari tahun 80-an udah ada di Indonesia gitu.
Oke, dan museum ini kan terbuka untuk umum. Betul. Semua bisa langsung datang ke Bisa sana, banget, Pak. nostalgia mainan, termasuk juga ada toko mainan. Jadi justru si museum ini dia tuh adalah museum yang tersembunyi di dalam satu buah toko mainan. Oh, Sebenarnya toko karena ada mainannya pintu kecil. rahasianya. Betul. Jadi buat masuk ke Museum 198X itu, kita pertama mesti cari toko mainan namanya Zero Toys. Nah, di dalam Zero Toys itu somewhere itu ada pintu rahasia buat masuk ke si Museum 198X. Oke, apa sih Mas, maksudnya konsep dasar ketika orang masuk pintu rahasia ini, apa yang mau orang dapetin tuh ketika masuk pintu rahasia ini? Lebih kayak konsep lorong waktu ya mungkin. Jadi yang kita tuh masuk ke satu, awalnya kayak toko biasa, tapi terus kita nemuin satu pintu itu, terus lewat pintu itu kita pertama tuh masuknya kayak memang kayak lorong gitu. Jadi yang kayak kalau kita masuk ke dalam lemari atau gudang, nah, tapi terus kita masuk dari tahun 2026 nih, pas kita keluar kita udah keluarnya di tahun 1984 gitu. Oke, dan ini kan barang-barang langka ya? Iya Ini banget. priceless loh. Iya kan, mungkin warnanya sudah pudar, bentuk boxnya nggak sekokoh dulu lagi, tapi ini tuh priceless. Betul, karena si mainan tadi kan seperti di-mention kita punya sekitar 4.000 lebih koleksi. Nah, semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Wow. Paling enggak ya, beberapa Iya. mungkin ada yang setengah abad lah, yang beberapa mainan dari era 70-an gitu. Gimana cara ngerawat mainan-mainan ini? Yang paling mendasar banget sih, itu adalah kita berusaha menghindari kontak cahaya sama si benda-benda ini. Gitu. Oh, Jadi si oke. museum itu kita nggak punya jendela sama sekali. Oh, jadi hanya pencahayaan tuh dari lampu aja? Betul, dari Kenapa, lampu. Mas? Dan si lampu itu juga kita kan buka sebenarnya weekend ya, cuma Sabtu Minggu. Si lampu itu beneran cuma nyala kalau pas ada pengunjung masuk. Gitu. Oh, Karena oke. si lampu cahaya matahari ya terutama itu tuh sangat ngerusak si plastik-plastik ini. Gitu. Oke. Ultravioletnya tuh kayak kalau misalnya yang kotak tuh bisa jadi pudar lama-lama. Kalau plastik dia lama-lama tuh bisa yang jadi kertas, pecah, discolored segala macam. Ini Jadi- dijual juga? Kalau yang museum enggak, karena memang museum sih kan emang kita cuman buat ini ya mempreservasi aja. Iya. Tapi kalau misalnya terus keluar dari museum, keluar lagi kan lewat Zero Toys, ya si toko mainan saya itu. Terus tiba-tiba ada yang koleksi yang di Zero Toys yang bikin orang jadi kepengen beli, ya lebih bagus lagi gitu. Oke. Dan Zero Toys itu kan juga mengakomodir koleksi mainan zaman dulu. Betul, jadi ya sebenarnya Zero Toys itu adalah toko mainan untuk kolektor, jadi yang bukan cuma mainan zaman dulu, tapi juga mainan-mainan untuk kolektor dewasa lah zaman sekarang gitu. Tapi ya memang kita banyak banget mainan-mainan jadulnya gitu. Dan harganya pun sekarang udah berapa kali lipat Mas kalau dibandingin zaman dulu? Kalau tuh? dilihat sama angkanya sih mungkin bisa puluhan, ratus, atau bahkan bisa ribu ya, karena sebagai contoh si robot Misalkan? yang ini, Ha-ha. itu masih ada harga supermarketnya tuh. Dia harganya Berapa? dulu Rp8.625. Oke. Itu 8.000 tahun rupiah. berapa nih ya? Kira-kira tahun 83 lah ini, 83-an gitu. Ah, Jadi 8.000 zaman dulu bisa dapat robot buatan Jepang yang sedetil ini gitu. sekarang kalau di Zero Toys di kisaran berapa tuh misalkan orang? Ratus atau bahkan juta. Oke. Nah, karena ya itu dia, jadi yang barang ini kan usianya sekitar 40 tahunan gitu, dan ini kita lagi ngomongin soal mainan anak-anak. Nggak banyak anak-anak yang bakal merawat dan menyimpan mainan mereka untuk tahan sampai 40 tahun gitu. Iya. Dan baru tahu arti pentingnya mainan-mainan itu kadang-kadang kalau kita usianya tuh udah dewasa Udah gitu ya. seusia saya sekarang Iya gitu. kan? Biasanya Kayak ini tuh harta karun gitu. Ada nggak Mas mainan yang paling susah didapat? paling susah didapat tentunya banyak banget. Jadi kayak Yang belum pernah bisa didapat mungkin sampai sekarang juga gitu. ya itu adalah mainan-mainan yang sampai sekarang tidak ada di museum itu. Yang masih kepengen banget untuk dicari ada? Eh, Sebenarnya kan mainan tuh banyak banget ya, banyak banget. Jadi yang di sini kan saya posisinya sebagai seorang kolektor dan kurator, justru yang kita berusaha supaya nggak punya ini ya, jangan pakai nafsu deh koleksi gitu. Soalnya kalau kayak gitu itu beneran yang apa ya, tiket menuju kemiskinan lah itu. Oh iya. Karena kalau misalnya hunting pakai
dengan perasaan itu biasanya kadang-kadang kan kayak saya mesti dapat ini dengan harga berapapun. Gitu. Kalau kita sih ya santai aja. Jadi kalau tips jodoh juga koleksi datang. mainan tuh gimana? Kadang-kadang kan orang juga FOMO ya kan. Jadi udah geber ya terus. Kalau tips koleksi mainan tuh kayak gimana? Tips nomor 1 itu adalah fokus sih, kalau saya bakalan bilang. Jadi kayak dari sekian banyak mainan, pilih satu macam atau satu karakter atau satu pabrikan atau satu era, terus ya batasi diri cuman ngejar di situ gitu. Kayak contohnya kalau kita atau saya cuman koleksi mainan 80-an. Tapi semua. Semua. Kalau menurut Mas Aldo di tahun 80-an, Holy Grail mainan tahun 80-an itu apa sih? Kalau mainan, ini sekali lagi, ini dari mata saya ya. Iya, Nah, seorang anak cowok 80-an, itu mungkin bakalan memandang Holy Grail itu adalah robot Jepang. Dan terutama spesifik itu adalah robot Voltus ya. Saya lagi nggak bawa saat ini, tapi itu ini ya kayak robot kayak gini tapi lebih besar. Dan dia adalah karakter dari film yang sangat populer pas era 80-an tuh. Itu film kartun robot Voltus 5, Voltus 5. Punya berapa banyak? Sekarang saya ada sekitar 5 sih. Jadi beneran Voltus 5. Kalau anak zaman sekarang kan interaksi gamesnya tuh lebih digital, ya kan semua diakomodir tablet, pokoknya gadget, social media gitu. Tapi menurut Mas Aldo, apa menarik dan serunya mainan zaman dulu dibandingkan dengan zaman anak-anak sekarang yang membuat mainan ini valuable tidak hanya secara fisik tapi juga kenangan gitu? Mungkin ini kayak yang paling kerasa sih kalau dibandingin sama kultur sekarang yang lebih digital. Itu kalau zaman dulu semua accomplishment yang kita bikin itu beneran nyata gitu. Kayak contohnya kan mainan ini ada yang kayak namanya model kit gitu, yang kita mesti ngerakit dulu gitu ya. Oh iya, iya. Jadi yang si partsnya dalam keadaan pecah, kita mesti ngerakit, kita lem satu-satu, terus kita cat kayak gitu. Prosesnya susah lah Ya, ya. prosesnya susah, tapi di akhir proses tuh kita kayak punya satu benda fisik yang emang beneran bisa kita pegang gitu. Nah kalau yang di era digital mungkin ya kayak kita main game, kita yang kayak apa ya, cari experience point, kita cari gold, kita cari segala macam, kayak kita kerja susah payah, tapi accomplishment yang kita dapat itu kan virtual ya, jadi kayak gadgetnya dimatiin, ya udah nggak ada yang tersisa gitu, nggak ada yang dipegang. Mungkin itu yang perbedaan paling mencolok yang saya bakal bilang antara era dulu dan era sekarang. Dari mainan dan juga permainan di tahun 80-an, 90-an, akhir 70-an gitu, kita lebih menangkap bahwa mainan dan permainan itu tuh lebih atraktif, lebih interaktif ya kan, lebih kreatif gitu ya. Kenapa sangat beda dengan zaman sekarang gitu? Missingnya ada di mana menurut Mas Aldo? Sebenarnya aku sih mungkin bakalan bilang itu semua tergantung pada si anaknya sendiri dan ya mungkin lingkungan di mana dia dibesarkan sih. Karena kayak si mainan-mainan ini kan bisa aja buat dimainin sendiri. Pertamanya cuman diem di kamar, cuman main robot doang. Tapi pada saat bersamaan bisa aja dia yang kayak teman-teman kompleksnya datang terus kayak main bersama gitu. Hal yang sama mainan zaman sekarang mungkin ya, kayak kita bisa main video game sendiri, tapi kita bisa juga main yang multiplayer, yang online, punya banyak teman bahkan dari seluruh dunia gitu. Karena kalau kita ngomongin video games kan dari zaman dulu sebenarnya kita juga udah main video games gitu kan. Nah, tapi primitif lah yang. Iya betul. Aku tertarik dengan di salah satu konten di IG-nya Mas Aldo bilang kebangkitan video games adalah akhir dari masa kejayaan mainan fisik gitu. Jadi kalau disuruh milih, lebih milih game fisik atau digital, Mas? Kalau nanyanya ke saya sih jawabannya adalah fisik sih. Fisik, kenapa? Karena ya saya memang sangat menikmati si mainan-mainan ini, baik ketika saya masih jadi anak kecil yang emang sudah kodratnya buat main-mainan ini ya. Tapi juga sesudah sekarang nih, kayak saya ngelihat benda-benda ini sebenarnya lebih dari cuman sekedar mainan anak-anak, tapi saya ngelihat mereka sebagai kayak art object gitu lah kurang lebih. Kayak contohnya si video game ini nih, Pac-Man ini, dia kan desain bentuk dia yang bulat, kayak enak dipegang gitu. Itu sebenarnya adalah
contoh kasus industrial design yang bagus gitu. Atau kayak misalnya si mobil-mobilan ini mereka yang bisa dibikin dengan miniatur, skala yang presisi, dengan detail yang sehalus itu gitu. Jadi ya bagi saya ada orang yang mengkoleksi benda seni kayak lukisan atau patung, ya patung atau lukisan saya ya ini gitu. Oke, art object ya. Art object. Kalau bisa kembali ke masa lalu akan ada di masa yang mana? Kenapa? Masa 80-an. Pasti ya. Karena kayak saya udah tahu apa yang harus dilakukan nanti gitu. Apa yang harus dilakukan kalau bisa balik ke 80-an? Beli banyak-banyak barang yang nanti harganya bakalan naik, simpen di satu gudang kayak gitu. Beli saham Apple waktu pas pertama masih murah, kayak hal-hal kayak gitu. Bener juga ya. Jadi tahu ya kira-kira apa investasi masa depan ya. Betul. Jadi aku bisa bilang ini berangkat dari hobi, investasi, tapi ini bisa jadi apa ya, koleksi mengenang nostalgia masa kecil ya. Betul, karena sebenarnya pada akhirnya kalau ini kayaknya bukan cuma buat kolektor mainan tapi buat semua kolektor gitu. Si benda fisik ini memang mereka benda fisik, tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu gitu. Jadi kayak contohnya saya punya mainan robot yang dibeliin sama almarhum bapak saya gitu waktu pas saya masih umur 7 tahun, dan kalau saya megang benda itu yang saya ingat mungkin bukan si robot itunya, tapi saya ingat yang jalan-jalan di Blok M sore-sore sama dia dan terus masuk toko mainan dan beli benda itu gitu. Jadi kayak si benda fisik itu hanyalah trigger untuk memori sih. Jadi walaupun ini asalnya dari 70-80-an, ini masih tetap relate ya, harus dengan anak-anak zaman sekarang yang lahir 2010 ke atas ya. Banyak juga mungkin yang datang anak-anak zaman sekarang itu nggak sih Mas, anak-anak SD gitu? Tapi biasanya mereka udah dibawa sama diseret sama bapaknya gitu. Jadi kayak bapaknya bawa anaknya dengan alasan ini musim mainan, ntar kamu pasti suka, tapi ntar pas di dalam yang malah bapaknya, aku dulu punya ini, aku dulu pengen punya ini segala macam. Sementara anaknya udah yang, Pak masih lama nggak main HP? Jadi bapaknya stay di museum, bisa 1 jam, 2 jam, anaknya nggak akan selama bapaknya ya? Iya, biasanya akhirnya anaknya yang nyeret bapaknya pulang gitu. Oke. Terima kasih sudah hadir membawa nostalgia mainan dari 70, 80, 90-an Mas Aldo. Iya, sama-sama. Ya mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu penonton di luar sana ya. Jadi bisa datang langsung berkunjung ke Museum 198X. 198X atau 198X. Oke. Thank you so much for coming. Sukses Sama-sama. terus untuk Zero Toys dan juga museumnya. Kita akan senang sekali untuk dibangkitkan nostalgia masa kecil ya. Terima kasih Mas Aldo. Dan usai jeda Talk Is Fun masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Talk Is Fun dan kini saatnya kita simak Hot Topics berita terpopuler dari cnnindonesia.com. Oke, yang pertama dari dunia hiburan, tidak hanya demam drakor, tapi sekarang juga tengah banyak dilanda demam dracin ya, drama China. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang lagi menggandrungi kira-kira dracin apa nih yang bisa Anda tonton jadi referensi, khususnya mungkin yang tema-tema ya, yang True Friends to the Lovers, ya ini dia, saya punya rekomendasinya untuk Anda. Jadi tidak hanya drakor, dracin sekarang juga sedang hits. Ada rekomendasi dracin yang berkisah tentang teman jadi pacar. Yang pertama ada You Are My Lover Friend, bercerita tentang Tang Yang dan Jiang Xian yang menjalin persahabatan erat 10 tahun sejak masa SMA hingga meniti karir profesional hingga keduanya berakhir saling mencintai. Kemudian juga ada eksklusif fairy tale berkisah Ling Chao yang tumbuh besar bak saudara dengan Xiao Tu demi mendapatkan perhatian sang ibu yang mendambakan anak perempuan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai jatuh cinta. Dan ada juga rekomendasi lainnya, Love is Sweet, bercerita Jiang Jun, perempuan cerdas yang memutuskan berkarir di perusahaan investasi setelah kepergian ayahnya. Kemudian ia di sana bertemu dengan sahabat dari masa kecil yaitu Yuan Shuai yang menjadi saingannya tapi sesungguhnya menyukainya. Berikutnya kita bergeser ke teknologi, ini tips juga untuk Anda, ringkasan Google AI Overviews ternyata masih
banyak misinformasi. Jadi harus tetap waspada ya. Analisis terbaru mengungkapkan bahwa Google AI Overviews yang dibuat oleh AI Google di bagian paling atas hasil pencarian ternyata menyebarkan informasi yang salah dalam skala besar. Nah, analisis yang dilakukan sebuah perusahaan menemukan bahwa ringkasan pencarian itu akurat sekitar 91% dari waktu ke waktu. Namun di balik itu semua, Google memproses kira-kira sebanyak 5 triliun permintaan pencarian setiap tahun. Ini berarti puluhan juta jawaban yang salah diberikan AI Overview setiap jam dan ratusan ribu setiap menit. Dengan kata lain, Google menciptakan krisis misinformasi. Nah, analisis itu juga menunjukkan bahwa orang-orang ini cenderung mempercayai AI tanpa ragu. Jadi tetap harus cek, cross check. Berikutnya kita bergeser untuk Anda yang senang traveling atau mungkin merencanakan perjalanan ke Jepang. Nah, ini ada etika buat turis buat Anda ketika jalan-jalan ke Jepang. Jadi untuk Anda yang berniat mengunjungi Jepang, ada kebiasaan dan etika yang sudah menjadi budaya masyarakat Jepang yang harus diperhatikan. Apa saja? Misalkan menggunakan alat makan sumpit. Ada aturannya seperti jangan menancapkan sumpit di nasi dan jangan memindahkan makanan dari sumpit yang satu ke sumpit lain. Tidak perlu memberikan tip, tapi juga jangan bicara terlalu keras, jangan makan di transportasi umum, dan yang pasti jangan buang sampah sembarangan. Perhatikan karena beda wilayah itu beda sisi jalan. Nextnya untuk Anda kita bergeser ke lifestyle atau gaya hidup. Jadi siapkan dana darurat bagi sandwich generation yang mungkin punya penghasilan atau gaji pas-pasan. Dana darurat sering disebut fondasi keuangan yang wajib dimiliki ya. Namun bagi sandwich generation yang menanggung 2 generasi sekaligus, menyiapkan dana darurat itu bisa jadi tantangan. Apalagi kalau penghasilannya terbatas alias mepet pengeluaran. Nah, perencana keuangan mengatakan bahwa sandwich generation ini justru paling rentan terhadap kejadian tidak terduga. Misalkan orang tua sakit, kemudian anak butuh biaya yang mendadak. Nah, berikut tips siapkan dana darurat mulai dari target kecil, kemudian bisa juga menyisihkan 10% dari gaji ya pendapatan, pisahkan rekening, tempatkan di instrumen liquid. Selesai sudah saya membawa Anda menyusuri mesin waktu, kita kembali ke realita, kembali ke zaman yang sekarang, dan ini juga sekaligus mengakhiri Talk is Fun episode kali ini. Tapi jangan khawatir, next week, minggu depan kita masih akan kembali dengan topik pembahasan narasumber yang gak kalah seru dan juga kalah menarik. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa minggu depan.